Karena ternyata ketika si Marni memasuki atau merasuki Saras, maka di saat yang bersamaan gantian rohnya Saras yang berada di dasar sungai. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kalau misalnya kemarin kita sudah membahas tentang tumbal di sebuah pabrik angker, Wak, di KHW Nusantara di Provinsi Banten ini, kita akan membahas kisah yang tidak kalah epiknya. Kisah ini berkaitan dengan salah satu sungai yang konon katanya dihuni oleh sosok buaya. Nah, kata si Wawa, Wak, si buaya ini macam udah jadi urban legend di sana gitu loh. Dan bahkan ya kabarnya dia ini juga sering memakan korban jiwa. Nah, pada suatu hari keluarganya Wawa kita ini juga pernah mengalami kejadian mistis yang juga berkaitan dengan si sungai beserta penunggunya di situ. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak sengaja menemukan sebuah batu berwarna merah delima. Sebenarnya batu apakah itu? Penasaran? Tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Rini dari Banten. Halo Rini. Nah, kisah horor ini, Wak, dialami oleh sepupu perempuannya Rini yang bernama Saras pada tahun 2011 lalu ketika Saras ini masih berusia 18 tahun. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau sesuai permintaan Rini, semua nama dan lokasi dalam cerita ini sudah disamarkan demi menjaga privasi, Wak, ya. Nah, lanjut lagi nih, Wak, ya. Jadi ceritanya di desa tempat Rini tinggal ini ada sebuah sungai yang memang dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai tambang pasir. Sebenarnya, Wak, sungai tersebut tuh kayak nggak punya nama resmi gitu loh. Jadi kita sebut aja lah namanya Sungai Pasir, Wak, ya. Nah, di Sungai Pasir itulah, Wak, para warga sekitar pun bekerja sebagai buruh pengangkut pasir. Salah satu warga yang bekerja di sana adalah bapaknya Saras yang bernama Mang Juju. Pada suatu hari nih, Wak, ya, ketika Mang Juju ini sedang mengangkut pasir di Sungai Pasir itu, tanpa sengaja beliau menemukan ada sebuah batu berwarna merah delima di pinggir Sungai Pasir. Batu tuh tergeletak aja di sana, Wak, di antara gundukan pasir dan juga tampak sedikit berkilau nih oleh pantulan cahaya matahari. Kilauan cahaya yang terpantul dari batu itu pun membuat Mang Juju pun tertarik nih. Dan ketika dia mendekatinya, Wak, dia melihat dengan jelas bahwa batu tersebut berbentuk hati, semacam liontin kalung tuh lah, Wak. Dan karena bentuk serta warnanya yang unik, Mang Juju pun memutuskan untuk membawa si batu itu pulang ke rumah dan diberikan kepada anaknya Saras. Nyampe di rumah, Saras pun menerima batu merah delima itu dengan perasaan yang happy. Senang dia. Saking senangnya, Wak, Saras ini sampai memamerkan batu tersebut ke sepupu-sepupunya yang lain termasuk ke Rini. Bahkan nih, Wak, ya, Saras ini juga mengalungkan batu tersebut di lehernya menggunakan benang jahit. Oh, suka kali lah dia, Wak. Nah, tengok nih, cantik kan kalung aku nih, temuin bapak aku nih. Gitu loh, pokoknya happy kali lah dia. Dan saking happynya, Wak, setiap malam sebelum tidur Saras ini sering sekali menatap si batu merah ini. Dan semakin diperhatikan, dia akhirnya sadar kalau ternyata di batu tersebut tampak seperti ada ukiran nama gitu loh, inisial M gitu, ha. Tapi karena ukirannya udah terkikis dan tidak terbaca dengan jelas, akhirnya Saras memilih untuk tidak begitu memperdulikan inisial M ini, jadi macam diabaikannya aja lah. Tapi memang agak ternampak sih gitu ada inisial M di batu tuh ya. Nah, awalnya nggak ada yang aneh, Wak, di batu merah itu, sampai akhirnya selang 4 hari kemudian setelah batu itu ditemukan, sesuatu yang janggal pun mulai terjadi pada Saras. Dimana pada suatu hari secara mengejutkan Saras ini bilanglah ke ibunya, "Ibu, Saras 3 hari ini kok selalu dimimpiin hal yang sama terus ya, Bu, ya. Kenapa ya, Bu?" "Emang kok mimpi apa, Nak?" kata ibunya kan. "Saras mimpi ada buaya, Bu, besar kali di dasar sungai. Tapi aneh, Bu, masa di mimpi Saras ya buaya itu lagi meluk batu merah yang kemarin Bapak bawa, Bu." "Oh, gitu. Ya udahlah, Nak, nggak usah dipikiran kali, cuma mimpi kok itu." "Oh iya kali, Bu, ya, cuman kok 3 hari berturut-turut kayak gitu terus mimpi Saras." "Udah, baca-baca doa aja," kata ibu. Nah, mimpi aneh yang dialami sama Saras ini akhirnya diketahui sama abangnya Saras, namanya Bang Pandi. "Bang, aku mimpin kayak gini-gini." Diceritain tuh dengan hal yang sama kan, Wak. Nah, berbeda dengan ibunya, setelah mendengar cerita tentang mimpi tersebut, Bang Pandi seketika punya feeling gak enak, Wak. Apalagi setelah tahu kalau batu tersebut ditemukan bapaknya di Sungai Pasir. Kenapa feelingnya gak enak, Wak? Karena nih, selain menjadi tambang pasir, warga sekitar meyakini bahwa Sungai Pasir tersebut menyimpan banyak misteri tentang sosok buaya yang konon katanya menjadi penunggu di sana. Buaya, Wak, pas kali sama mimpinya Saras kan tentang buaya. Buaya tuh dipeluk batu kecil tuh. Dan di situ Bang Pandi juga percaya kalau cerita tentang buaya penunggu sungai ini bukan rumor belaka loh, Dek. Kenapa, Wak? Karena dia tahu kalau keluarganya Rini, nih keluarga Wawa kita yang ngirim cerita ini, Wak, juga pernah mengalami kejadian mistis yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebelum kita lanjut ke kisahnya Saras, ini aku ceritain juga nih, Wak, ya, pengalaman mistis yang dialami sama Rini dan keluarga mengenai si sungai itu. Nah, jadi, Wak, ternyata bertahun-tahun yang lalu abangnya Rini, abangnya Wawa kita ini sempat hampir menjadi korban penunggu Sungai Pasir. Kita sebut
sebut aja lah nama abangnya Rini ini Bang Suryo ya. Jadi pada saat itu Bang Suryo ini masih berusia 16 tahun, sedangkan si Rini masih berusia 7 tahun. Sejak dulu Bang Suryo ini memang suka berenang orangnya, apalagi berenang di sungai. Dan dia juga sering sekali berenang sampai ke lokasi yang agak lumayan jauh nih. Kata Bang Suryo, di lokasi yang jauh dari sungai pasir itu, lokasinya itu suasananya sepi, tenang, sejuk lah gitu. Makanya dia suka ke sana. Dan selain itu kata Bang Suryo, di dasar sungai yang jauh itu juga terdapat banyak remis, macam kerang gitu loh yang ukurannya jauh lebih besar dibanding remis-remis pada umumnya. Setiap kali Bang Suryo berenang ke sana dia ini selalu pulang dengan membawa ember kecil yang penuh dengan remis. Lama kelamaan ibu mereka jadi curiga, dari mana Abang dapat remis-remis besar nih? Ibu nanya lah kan ke Abang kan, dan ketika ibu tahu kalau remis itu berasal dari dasar sungai yang cukup jauh, seketika ibu langsung marah besar. Jangan sembarangan kamu ke sana. Ngapain jauh-jauh ke sana? Udah yang di dekat-dekat aja. Sendirian pula kamu kan. Jangan diulang lagi ya, kata mama kan. Tapi meskipun sudah dilarang, ternyata Bang Suryo ini tetap ngeyel, tetap dilanggar apa kata mamanya tuh. Dan hal itu terus terulang sampai pada suatu hari secara mengejutkan tiba-tiba saja Bang Suryo ini jatuh sakit Waktu tua Abang nih demam dia 7 hari 7 malam dan tidak sembuh-sembuh walaupun udah dibawa berobat kemanapun. Dan anehnya lagi sikap Abang ini juga perlahan-lahan berubah. Kalian tahu? Entah kenapa Abang ini udah macam orang punya gangguan jiwa tuh loh Dia sering kabur dari rumah, nggak pakai baju pula. Dia sering teriak-teriak, pokoknya nggak jelas lah Makin hari kondisi Abang ini makin parah Bahkan Rini bilang pada saat itu Bang Suryo ini udah hampir mau meninggal loh Nadia, kata dia. Dan tepat di hari ke-7 sejak Abang ini sakit tiba-tiba badan Abang ini berubah kaku, dingin badannya. Mengetahui hal tersebut, ibu pun terus membacakan doa sambil sesekali berbisik di telinga Abang. Ibu bilang, "Abang kok lagi di mana nak? Jangan tinggalin ibu, cepat pulang nak, pulanglah," kata ibu. Dan setelah mengatakan hal tersebut tepat di malam harinya sebuah keajaiban pun terjadi, di mana secara mengejutkan Abangnya tiba-tiba sadar, dia langsung pulih sepenuhnya dia betul-betul nggak ada yang lemas, nggak langsung fresh gitu. Dan di momen itulah Abang pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ketika dia sakit selama 7 hari 7 malam kemarin. Jadi menurut ceritanya Abang nih sebenarnya pada saat sakit itu Abang nih merasa macam dia lagi tertidur biasa aja. Dan di dalam tidurnya itulah dia bermimpi sedang berenang di sebuah sungai, jernih kali sungainya, jernih kehijau-hijauan kata Abang kan. Nah di sana dia nggak berenang sendirian Abang berenang bersama 3 wanita cantik kali macam bidadari dia Dan wanita-wanita tersebut menggunakan baju seperti putri kerajaan lengkap dengan selendang dari sutranya. Udah berenang-berenang lah ini kan mereka berempat. Nah ketika si Abang ini lagi asik-asiknya berenang bersama 3 wanita cantik itu tiba-tiba ibu muncul nih di pinggir sungai. Ibu lambaikan tangan ke Abang Ibu bilang, "Nak pulang, ayo nak kita pulang sama-sama." Awalnya Abang nggak peduli dengan panggilan ibu tuh. Abang tetap asikkan berenang sama wanita-wanita cantik ini. Wanita-wanita cantik itu juga tersenyum ke Abang. Dia bilang, "Udah nggak usah pulang, kamu ikut kami aja," kata mereka. Nah di saat yang bersamaan ibu masih berdiri di tepi sungai itu sambil terus memanggil Abang. "Nak balik nak, ayo pulang nak sama ibu," gitu. Melihat ibu yang masih setia menunggunya, lama-lama Abang juga nggak tega Abang bilanglah ke ketiga wanita cantik ini kan, "Aku mau pulang dulu ya, kasihan ibuku, besok aku kesini lagi," kata si Abang. Nah pas tahu kalau Abang ini mau pulang, wanita terus ketika langsung ditarik tangan si Abang mereka bilang apa, tidak boleh pulang, tidak boleh pulang," melotot semuanya. Mendengar 3 wanita cantik yang tiba-tiba membentak itu, seketika disitulah Abang jadi panik. Sekuat tenaga Abang berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman si wanita-wanita cantik ini, tapi nggak bisa kuat kali tenaga mereka. Dan ketika Abang sudah bersiap-siap mau kabur, secara mengejutkan para wanita itu berubah jadi nenek-nenek seram kali, muka keriput hitam gitu. Dengan suara melengking mereka bertiga itu tertawa cekikikan hingga membuat Abang langsung ketakutan. Barulah situ Abang langsung buru-buru berenang ke tepian untuk bisa menghampiri ibu. Barulah di sana nggak lama kemudian Abang pun terbangun dari mimpinya yang lama kali selama 7 hari itu. Abang tahu nggak Abang tuh udah sakit berapa lama? 7 hari loh Bang. Iya Bu, tuh shock juga lah Abang. Nah bersamaan dengan hari ketika Abang ini sembuh malamnya ibunya Rini atau ibunya Abang ini memimpikan sesuatu yang sangat janggal juga. Dimana di dalam mimpi itu ibu melihat bahwa remis-remis atau kerang-kerang yang selama ini sering Abang bawa ke rumah dari dasar sungai pasir yang jauh kali itu, ternyata itu bukan remis bukan remis sungguhan. Kata ibu nih remis-remis tersebut ternyata berasal dari apa? Sisik buaya
Dan buaya itu sengaja menggunakan sisik-sisiknya untuk memancing abang. Jadi macam mau dijadikan umpan gitulah abang nih Wak. Tapi alhamdulillahnya abang berhasil selamat ya kan. Nah kejadian mistis tersebut sangat membekas dalam benak seluruh keluarganya Rini hingga membuat mereka yakin bahwa di sungai pasir itu punya sosok penunggu yang harus mereka waspadai. Dan cerita ini juga didengar sama Bang Pandi Wak. Kayak gitulah ya pokoknya cerita dari keluarganya si Rini, which is abangnya si Rini nih ha, tentang si sungai pasir tuh. Oke, kita balik lagi ke ceritanya si Saras ya Wak ya. Karena Bang Pandi, abangnya si Saras ini mengetahui cerita tentang pengalaman mistisnya Bang Suryo atau abangnya si Rini, seketika Bang Pandi pun langsung jadi cemas. Bang Pandi khawatir Wak, jangan-jangan Saras ini juga lagi diganggu nih sama sosok penunggu sungai pasir tuh. Sama seperti ketika abangnya si Rini ini diganggu sama sosok buayu tuh kan. Akhirnya Wak, tanpa menunggu waktu yang lama, Bang Pandi pun langsunglah datang ke rumahnya Rini untuk menemui bapaknya Rini yang memang kebetulan juga lumayan paham nih sama hal-hal gaib kan. Bang Pandi datang waktu itu sendirian Wak dengan membawa batu merah A5 milik si Saras. Dan setelah sampai di rumahnya Rini, Bang Pandi pun langsunglah menyerahkan batu tersebut ke bapak. Bapak periksalah batu merah A5 itu dengan seksama kan Wak. Lalu gak lama kemudian bapak menghela nafas berat sambil berkata, "Ini batu nih gak benar. Di mana kau dapat?" Itu Saras nemuin di sungai pasir Wak. Ya Allah, udah jangan disimpan, lempar lagi aja itu ke sungai pasir. Nah setelah mendapatkan saran dari bapak, tanpa mengulur waktu lagi, Bang Pandi pun segera langsung bergegas membuang si batu merah A5 itu balik lagi ke sungai pasir Wak. Bang Pandi tahu kok Wak, kalau Saras tahu batunya ini udah dibuang, pasti Saras ini sedih kali. Karena Saras kan memang suka kali sama si batu itu kan Wak. Tapi bagi Bang Pandi itu lebih baik daripada Saras harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di kemudian hari. Tapi sayangnya Wak, masalahnya ternyata nggak selesai sampai di situ aja. Tidak lama kemudian, sesuatu yang menyeramkan tiba-tiba menimpa si Saras. Masih di hari yang sama nih Wak ya, ketika Bang Pandi membuang batu itu ke sungai balik. Kebetulan Saras bersama ibunya Saras, Rini dan beberapa saudara lain yang lagi ngobrol itu di depan rumah mereka, rumahnya si Saras. Terus gak lama kemudian, tepatnya di jam 3 sore, si Saras ini yang tadinya dalam posisi duduk Wak, tiba-tiba dia berdiri. Dah berdiri dia langsung lanjut lagi tiduran di lantai, itu bayang kalian. Dan waktu tiduran di lantai itu, Saras langsung memeluk dirinya sendiri sambil menggigil kedinginan. Di momen itu semua orang kebingungan karena mereka sempat mengira Sarasnya lagi pura-pura. Tapi anehnya Saras masih terus menggigil dan mulai kejang-kejang. Kenapa Saras mulai kejang-kejang ini Wak? Mereka yang ada di sana seketika langsung sadar kalau oh Saras kesurupan nih Wak. Dan FYI Wak, kata Rini sebelum-sebelumnya si Saras ini memang pernah beberapa kali kesurupan kok Wak. Tapi biasanya pada saat kesurupan dia masih bisa diajak bicara, masih bisa ditanya-tanyain gitu. Kali ini entah kenapa kesurupannya beda. Saras ini nggak ngomong apa-apa Wak. Dan dia hanya terus-menerus menggigil kedinginan. Melihat kondisi Saras tersebut, Rini pun langsunglah inisiatif manggil bapaknya kan. Gak berselang lama kemudian bapak Rini pun datang dan segera membacakan doa-doa pada Saras. Setelah itu Saras pun akhirnya sudah mulai agak tenang nih Wak. Sudah mulai bisa diajak bicara. Tapi belum sadar ya, sosoknya masih di dalam. Bapak nanyalah ke Saras, ini siapa? Datang dari mana? Kenapa kamu merasuki Saras? Saat itu Wak, Saras masih tetap menggigil nih. Lalu dengan suara bergetar dia hanya menjawab pertanyaan bapak dengan satu kata yang diulang-ulang ya. Dingin, 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 kata dia. Sampai menjelang maghrib Wak, Saras ini terus menerus kedinginan. Ada jam 3 tuh Nah Mang Juju bapaknya Saras langsung itu kan bergegas memanggil Ustadz untuk menyadarkan Saras. Singkat cerita Pak Ustadz pun datang lah ini kan, dibacakanlah doa-doa si Saras nih. Di momen itu Pak Ustadz juga nanya, kamu nih siapa? Kenapa kamu ada di sini? Mendengar pertanyaan tersebut Wak, sosok yang merasuki Saras akhirnya mau ngejawab. Udah nggak bilang dingin-dingin lagi dia. Sambil menangis lirih, sosok tersebut mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia bilang apa? Aku Marni. Aku pemilik liontin merah A5, kata dia. Jadi batu merah yang ditemukan Mang Juju kapan hari itu ternyata adalah liontin milik si sosok ini. Nah ingat kali tadi di awal aku sempat cerita kalau apa? Saras ini sempat melihat di batu itu ada semacam ukiran nama inisial kan? M kan? Itulah Wak nama si sosok ini Marni. Tapi ini bukan nama aslinya Wak ya. Karena satu dan lain hal di sini Rini memilih untuk tidak menyebutkan nama aslinya si Marni ini. Karena kata Rini kalau misalnya disebut dia nama aslinya ini suka datang dia. Jadi kita sebut aja lah namanya Marni. Aku juga udah nanya sama siapa ini sama Rini. Bukan Marni kan, tapi nama aslinya enggak kok Nadia bukan. Sebutlah Marni katanya. Nah ternyata yang ngerasukin Saras siapa? Marni. Nah singkat cerita, Marni pun akhirnya menceritakanlah itu Wak kisahnya semasa dia hidup dulu hingga bagaimana dia ini bisa berakhir menjadi sosok atau menjadi entitas yang merasuki Saras.
Jadi Wak, ternyata dulunya si Marni ini adalah seorang siswi kelas 3 SMP yang sedang mengikuti kegiatan perkemahan di sekitar area Sungai Pasir itu. Pada suatu hari masih di dalam rangkaian acara perkemahan itu, Marni sama kedua temannya sedang mencuci alat masak di atas rakit, Wak. Terus pas mereka lagi asik-asik cuci piring ini, tiba-tiba rakit yang mereka naiki itu mendadak oleng. Karena posisinya tidak seimbang, Wak, seketika Marni dan kedua temannya itu jatuhlah itu ke Sungai Pasir. Sekuat tenaga tuh mereka berusaha untuk berenang ke tepian. Alhamdulillahnya dua teman Marni berhasil selamat. Pada saat itu arus sungai juga nggak terlalu deras, Wak. Debit air juga normal karena bukan di musim penghujan. Tapi naasnya berbeda dengan dua teman yang berhasil berenang ke tepian tadi. Di momen itu secara tragis Marni justru hanyut dan menghilang. Nah, lokasi tenggelamnya Marni ini berada di hulunya Sungai Pasir yang jaraknya memang cukup jauh hingga puluhan kilometer dari desa tempat si Saras ini tinggal. Saat itu orang-orang telah berbondong-bondong melakukan pencarian untuk melacak keberadaan Marni, tapi sayangnya hingga 5 tahun berlalu sejak kejadian tenggelamnya itu sampai dengan hari ini tubuh Marni masih belum juga bisa ditemukan, Wak. Nah, mendengar kejadian tenggelamnya Marni tersebut, seketika keluarga Saras pun langsung merinding gak karuan. Dan yang makin bikin merinding lagi, Wak, Marni berkata bahwa pada saat tenggelam itu dia ini gak terbawa arus sungai, Wak, tapi dia sebenarnya ditarik dan dibawa ke dasar sungai oleh sosok penunggu di sana. Dan bisa kalian tebak siapa sosok penunggu tuh? Iya, Wak, sosok penunggu itu sama persis seperti yang ada di mimpinya Saras, yaitu seekor buaya. Marni ini mengaku bahwa sejak ia tenggelam, jiwanya tuh dikurung di dasar sungai, Wak, dan menjadi tawanan buaya ini, ha. Dan Marni juga bilang kalau dia bukanlah satu-satunya korban yang terjebak di sana, Wak. Di dasar sungai itu ada banyak sekali korban, mulai dari anak-anak hingga remaja yang semuanya dijadikan budak si buaya ini. Mereka berjumlah kurang lebih 30-an orang lah kata Marni, Wak. Dan mereka semua adalah korban yang tenggelam di mana? Di Sungai Pasir. Setelah Marni menceritakan kisahnya, Pak Ustadz pun meminta Marni untuk keluar dari tubuhnya Saras. Tapi si Marni nggak mau, Wak. Nggak, saya nggak mau keluar dari tubuh Saras. Akhirnya mau nggak mau Pak Ustadz pun harus mengeluarkannya secara paksa dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Barulah di momen ini Marni itu pun langsung menjerit kesakitan dan dia meminta ampun. Gak lama kemudian Marni pun akhirnya keluar dari tubuhnya Saras dan si Sarasnya bisa sadar kembali. Setelah kesurupan itu, Wak, di malam itu Saras bisa tidur dengan tenang. Tapi tanpa diduga-duga masalahnya ternyata belum selesai. Belum, kalian tahu besoknya nih, tiba-tiba saja Marni nih datang lagi, dirasukinnya si Saras nih lagi. Dengan panik keluarga Saras nanya balik, kok nih kenapa balik ke sini lagi? Janganlah kau ganggu si Saras, kasihan dia. Mendengar pertanyaan tersebut sambil menangis sesenggukan, Marni ini bilang, tolong bantu aku sudah tidak sanggup lagi jadi tawanan buaya itu. Aku di sana disiksa, tolong aku, kata dia. Kami ini nggak bisa bantu kau, Marni. Dunia kita udah beda, cepatlah kau keluar dari tubuhnya Saras nih, ha. Enggak, aku tidak mau, tolong bantu dulu. Aku mau istirahat dengan tenang. Aku mau dimakamkan dengan layak, kata dia, Wak. Mendengar permintaan Marni tersebut, keluarga Saras nggak langsung bisa menurutinya, Wak. Bagaimanapun Marni ini, yang ngerasukin si Saras ini adalah sosok makhluk astral, dan mereka nggak mau percaya gitu aja dengan apa yang disampaikan sama Marni. Ini pasti juga bukan Marni yang sesungguhnya, ini pasti jelmaan jin atau kayak gimana gitu kan. Tapi karena permintaan Marni ini tidak kunjung dikabulkan, Wak, dia ini jadi makin sering keluar masuk tubuhnya Saras. Sarasnya jadi terus-terusan kesurupan, Wak. Dan kalian tahu, dalam sehari aja nih, kata Siri nih, Saras ini bisa kesurupan sampai 3 kali, Nadia. Apa nggak capek sih Saras tuh dibuatnya? Bahkan nih, Wak, ya, selama 2 minggu kemudian saking capeknya, Saras ini hanya mampu terbaring di tempat tidur aja. Saras tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan berat badannya juga langsung turun drastis. Nah, karena kondisi Saras semakin memprihatinkan, pihak keluarga pun terus berusaha untuk mencari ustadz yang bisa menolong Saras. Udah 3 ustadz, Wak, yang mencoba untuk membantu si Saras ini, tapi semuanya gagal. Baru dikeluarin, besoknya si Marni ini pasti bakal datang lagi. Pasti datang lagi. Berkali-kali dia akan merasuki si Saras. Bahkan kata Rini, Wak, selama 1 harinya pernah si Saras ini cuma dalam kondisi sadar 10 menit aja. Sisanya apa? Kemasukan. Bayangkan apa kalian? Dan setiap kali orang tuanya si Saras ini meminta si Marni untuk tidak mengganggu anaknya lagi, bisa kalian tebak apa jawaban si Marni? Enggak, aku udah betah di tubuh ini. Aku cantik kan? Lihat deh tanganku, mulus, putih, cantik ya, kata dia. Betul, si Marni ini nggak mau diusir, Wak, udah betah dari badan si Saras. Dan selama Saras sering dirasuki oleh Marni, Wak, ada banyak hal aneh yang terjadi. Salah satunya adalah Marni ini ternyata bisa menebak sifat atau kejadian yang sudah pernah dialami sama orang-orang. Contohnya, pada saat Rini datang menjenguk Saras kembali, dan ketika Marni melihat Rini, secara mengejutkan si Marni ini bilang,
Teteh perutnya habis ditusuk pisau ya. Mendengar ucapan Marni itu seketika Rini juga jadi kaget. Wah, kok tahu dia? Karena beberapa waktu yang lalu Rini ini memang baru saja operasi usus buntu, Wak. Yang berarti memang betul perutnya kan dibedah pakai pisau kan. Lah kok ini si Marni bisa tahu? Dan selain mengetahui kalau Rini ini baru operasi, Wak, sosok Marni ini juga pernah mengatakan sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan tentang keluarganya Rini. Jadi ceritanya nih, kakak perempuannya Rini yang bernama Teh Jumi datang ngejenguk si Saras juga dengan mengajak anaknya yang baru saja berusia 4 tahun. Namanya Nilam, si adik ini kan. Dan kebetulan Nilam ini juga lagi nggak baik-baik aja, Wak. 1 tahun belakangan dia ini mendadak nggak bisa ngomong. Dan sikapnya tuh macam anak yang mohon maaf ya, berkebutuhan khusus lah gitu. Berkebutuhan khususnya ini kalau kata Rini itu lebih ke gangguan mental, Wak. Padahal sejak lahir sampai berusia 3 tahun, Wak, Nilam ini ya normal-normal aja. Dia tumbuh jadi anak yang aktif dan juga ceria. Tapi entah kenapa Pak, waktu dia memasuki usia 4 tahun, kondisi Nilam ini tiba-tiba berubah drastis. Nilam ini udah dibawa ke berbagai klinik dan sudah ditangani oleh banyak dokter. Sayangnya kondisi Nilam belum juga membaik. Nah, pas Nilam ini diajak ngejenguk Saras, Wak, yang pada saat itu masih kesurupan si Marni nih ya, tiba-tiba saja Nilam ini ngerengek, nangis dia. Dan dia terus memeluk paha ibunya. Sambil bersembunyi di balik daster yang dikenakan sama Teh Jumi ibunya, Nilam ini macam sesekali ngintip si Saras kan. Dengan tatapan macam orang yang takut gitu, Wak, tapi penasaran. Nah, melihat sikap Nilam tersebut, tiba-tiba saja, Wak, sosok Marni ini mengatakan satu kalimat yang sangat tidak terduga. Di momen itu sambil menatap Nilam, Marni ini bilang apa? Aku pernah ketemu sama adek ini di sana, katanya, Wak. Teh Jumi yang kaget dengan ucapan Marni pun langsung bilang, hah? Ketemu di mana? Ketemu di bawah sungai. Jangan ngaco kamu ya. Nila mana pernah main ke sungai? Tapi aku pernah lihat adek ini di bawah sungai. Dia dikurung, lehernya diikat tali, kata si Marni, Wak. Mendengar ucapan Marni ini seketika semua orang yang ada di sana terkejut, kebingungan semuanya. Dan tidak lama kemudian Nilam juga tiba-tiba nangis, mulai tantrum dia, Wak. Karena kondisi sudah mulai nggak kondusif lagi, Teh Jumi pun memilih untuk tidak menggubris ucapan Marni tadi. Teh Jumi ini langsung mengajak Nilam keluar dan langsung menenangkan si anaknya. Nah, Marni yang tiba-tiba bercerita tentang Nilam yang ada di dasar sungai itu betul-betul membuat pihak keluarga jadi cemas, Wak. Mereka tahu semua kalau apa yang dikatakan atau ditebak sama Marni ini hampir selalu semuanya benar. Tapi keberadaan Marni ini juga lama-lama kok makin meresahkan nih. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, kenapa si Marni ini makin lama makin betah berada dalam tubuhnya Saras? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya kan, kenapa didatangin si Saras terus, Nat? Kenapa? Apa salah si Saras nih? Saras nggak salah apa-apa, Wak. Karena ternyata ketika si Marni memasuki atau merasuki Saras, maka di saat yang bersamaan gantian rohnya Saras yang berada di dasar sungai. Saras sama Marni ini macam switch, tukeran posisi dia, Wak. Dan Marni memanfaatkan momen itu untuk kabur sejenak dari siksaan si buaya sungai itu. Bahkan saking betahnya Marni di dalam tubuhnya Saras, Wak, Marni ini bisa merasuki Saras sudah nggak disisainnya 10 menit lagi dong. 24 jam dia di situ. 1 hari 1 malam. Kebayang nggak kalian gimana capeknya Saras tuh, ha? Akhirnya karena kondisinya udah semakin parah, pihak keluarga Saras pun berunding lah ini kan untuk mencari solusi terbaik agar mereka bisa keluar dari masalah ini. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, pihak keluarga sepakat untuk mencoba memenuhi keinginannya si Marni. Masih ingat di awal tadi aku cerita Marni ini pengen apa? Betul, Marni sangat ingin agar jasadnya dapat dimakamkan dengan layak, kan? Ya udahlah, cobalah kita kabulkan permintaan dia, kata keluarganya si Saras, Wak. Nah, meski pihak keluarganya Saras ini sudah sepakat kalau mereka akan membantu memakamkan jasadnya Marni, Wak, pihak keluarganya juga tahu kalau ini bukanlah hal yang mudah. Marni ini kan tenggelam udah 5 tahun yang lalu waktu kejadian ya. Marni ini kan udah tenggelam 5 tahun yang lalu, dan setelah 5 tahun itu pasti jasadnya udah nggak ada, pasti udah nggak utuh, dan palingnya cuma menyisakan tulang belulang aja lah ya kan. Dan kalaupun tulangnya itu masih ada, gimana cara kami nemuinnya? Sungai pasir tuh luas, Wak, dah luas, dalam, panjang pula. Rasanya sangat mustahil bisa menemukan potongan tulang manusia di sana. Nah, di tengah kebingungan itu, pihak keluarga pun memutuskan untuk bertanya langsung nih ke Marni. Mereka bilang, Marni, kau mau kan kami carikan jasadmu? Kau tahu jasadmu ada di mana? Dengan semangat, Wak, Marni bilang, iya, saya mau. Aku tahu di mana jasadku berada, kata Marni. Tapi ini kan udah 5 tahun sejak aku tenggelam ya, Marni ya. Kau tahu kan jasadmu pasti udah nggak utuh lagi kan? Iya, aku tahu jasadku memang tinggal tulang belulang aja dan sekarang tersangkut di sekitar parit,
kata Marni, Wak. Oke, kasih tahu kami di mana lokasi tepatnya, nanti kami ke sana. Tapi setelah kami dapatkan jasadmu, kau janji ya jangan pernah ganggu Saras lagi. Iya aku janji, kata dia, Wak. Nah Datu, singkat cerita di hari itu sekitar jam 10:30 siang berangkatlah Wak 3 orang bapak-bapak ke lokasi tersebut. Bapak-bapak itu adalah Mang Juju, bapak isi Saras, kuncen makam, dan salah satu keluarga Saras namanya Mang Didin. Nah mereka udah tahu nih lokasinya di sini ya, kata si Marni. Kasih tau lah detailnya kan. Oke, berangkat nih. Pada saat itu cuaca lagi cerah kali Wak, dan aliran sungai pun tenang. Dengan menggunakan perahu, mereka pun sangat optimis dapat menemukan apa yang sedang mereka cari itu. Coba jauh di situ mungkin Pak, di situ mungkin Pak. Nah tapi Wak ditunggu sampai tepat sebelum azan zuhur, di luar dugaan tiba-tiba 3 orang bapak-bapak tadi tuh pulang, dia berlari tegopo-gopo sambil marah. Bapaknya Saras yang pertama nih Mang Juju langsung masuk rumah, ditemui si Saras yang masih kesurupan Marni itu. Dengan nada tinggi Mang Juju bilang, kok bohong kok ya Marni ya, kok permainkan kami ya. Nah Marni yang terkejut dengan ucapan Mang Juju tiba-tiba menjawab, aku tidak bohong Pak, apa yang aku bilang tadi benar, disitulah lokasinya. Udah kok jujur aja lah, gak ada apapun yang di sana waktu kami ngecek di situ. Kamu malah usil lagi buat perahu kami sampai goyang-goyang sampai kami hampir terbalik. Kamu mau bikin kami jatuh dan celaka, kata Pak Juju, Wak. Itu bukan saya Pak, yang jahil itu buaya itu. Tolong Bapak balik lagi ke sungai, jasadku masih tersangkut di parit situ Pak, aku nggak bohong, katanya. Mendengar Marni yang terus memohon, akhirnya Mang Juju pun luluh Wak. Dan kali ini ya mulai menurunkan nada bicaranya dengan berkata, betul kok nggak bohong Marni. Bapak coba cari sekali lagi ke sana ya, tapi awas kalau kamu bohong. Dan masih di hari yang sama Wak, sekitar jam 1 siang, ketiga bapak-bapak tadi pun akhirnya kembali lagi ke Sungai Pasir untuk melakukan pencarian. Selang 1 jam kemudian mereka balik lagi ke rumah dalam keadaan yang sudah basah kuyup dengan membawa sebungkus kain berwarna putih. Alhamdulillahnya di pencarian yang kedua ini mereka berhasil menemukan sesuatu Wak. Ternyata yang sedang mereka bawa di dalam bungkusan kain putih itu adalah tulang hasta. Salah satu tulang tangan manusia yang tersusun di bagian lengan bawah. Nah tulang yang mereka temukan itu nggak begitu panjang, cuma sekitar 10 cm aja. Dan bentuknya pun udah nggak utuh gitu loh, macam udah kepotong jadi 2 gitu lah. Mang Juju dan 2 bapak-bapak lain ini bilang kalau mereka menemukan tulang itu tepat di lokasi yang disebutkan sama Marni, yaitu di mana? Di parit. Kalau dilihat dari Google Maps Wak, kurang lebih ada di lokasi yang di lingkar merahnya. Ah ini lokasi betulannya, ini yang dikirim sama Rini. Dan setelah mendapatkan potongan tulang tersebut, Mang Juju pun segera langsung menghampiri Marni dan bertanya, betul ini tulang kamu? Setelah melihat tulang itu Wak, seketika Marni pun langsung nangis segugukan. Dia bilang, betul ini tulang aku, ini punya aku. Kata, aduh sedih pula aku di sinilah. Adalah tulah, pokoknya tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung menyiapkan segala keperluan untuk mengubur tulang tersebut. Bang Pandi, abangnya Saras Wak, dia segera langsung memanggil salah satu tetangga mereka yang memang sering memandikan jenazah. Kita sebut aja lah namanya Mak Yayah ya. Nah Mak Yayah ini pun langsung memandikan tulang itu selayaknya memandikan jasad manusia yang masih utuh. Dan setelah dimandikan, tulang tersebut pun dikubur di pemakaman umum Wak, kata Rini. Dan setelah proses pemakaman ini selesai, Marni pun betulan berpamitan pada seluruh keluarga dan mengucapkan terima kasih karena mereka sudah mau membantunya. Gak lama kemudian Marni pun akhirnya pergi dan Saras pun seketika sadar kembali. Di momen itu pihak keluarga langsung menangis haru karena melihat Saras yang akhirnya pulih sepenuhnya. Berarti ceritanya udah selesai nih Nadia? Belum. Sayangnya belum Wak. Tepat keesokan harinya setelah tulang Marni ini dimakamkan, secara mengejutkan Marni ini datang lagi merasuki si Saras Wak. Tapi Marni datang kali ini dalam kondisi yang kesal. Nah kenapa dia kesal Nat? Karena ternyata Wak, dia ini merasa sudah disepelekan sama Mak Yayah yang kemarin mandiin tulang itu. Marni bilang pada saat memandikan tulangnya, Mak Yayah ini sempat kayak ngebatin gitu. Apa sih masa tulang sependek ini aja dimandiin? Nah mengetahui hal itu seketika Marni jadi gak terima deh Wak. Dia merasa kecewa sama Mak Yayah. Ngapa kok ngomong kayak gitu? Gak suka aku ya gitulah. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, pihak keluarga pun langsung manggil Mak Yayah. Mak Yayah datanglah dulu ke rumah kami nih Han. Ada orang yang mau ngomong sama Mbak Yayah. Katanya adalah di momen itu sambil menangis Mak Yayah bilang, maafin saya ya, maafin saya gak ada maksud kayak gitu. Saya ikhlas kok mandiin tulang kamu, tolong maafin saya, kata Mak Yayah. Dan setelah Mak Yayah ini minta maaf, untungnya Marni mau memaafkan Mak Yayah. Barulah gak lama kemudian si Marni pun keluar lagi dari tubuhnya si Saras. Hari berikutnya situasi udah mulai tenang Wak, udah mulai balik normal nih.
Tapi anehnya tiap kali mereka menyebut atau membahas nama asli si Marni ini, tanpa tiba-tiba Marni ini pasti akan datang dan merasuki Saras lagi. Nah pas Saras kerasukan ini, Marni meminta Mang Juju dan keluarganya untuk rutin membacakannya doa. Dan alhamdulillahnya setelah Mang Juju, keluarganya Saras selalu mengirimkan doa untuk Marni, dia sudah tidak pernah datang lagi sehingga Saras pun dapat melanjutkan hidupnya dengan normal seperti sedia kala. Tapi sampai saat ini juga si Saras memilih untuk udahlah nggak mau aku sebutin nama aslinya lagi, mah takut ke-trigger gitu loh. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Saras yang sering kerasukan salah satu korban yang konon katanya meninggal karena tenggelam di sungai pasir tersebut. Kisah ini selain serem, miris juga Wak ya. Kebayang nggak kalian gimana rasanya kalau jiwa kalian itu terjebak di dasar sungai sama buaya, bukan buaya darat ini, buaya siluman lah mungkin lah, kayak gimana lah itu bahasanya, apa jenisnya, jin apa itu nggak tahu lah, tapi gimana gitu perasaannya kan. Dan by the way juga buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan kisah adik Nilam, ponakannya Rini, yang Marni bilang katanya pernah lihat Nilam di dasar sungai itu. Nah di sini Rini juga sempat cerita Wak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada si Nilam. Ini aku selipin lah sedikit ya sebelum penutupannya. Jadi karena segala pengobatan medis ini belum juga berhasil menyembuhkan Nilam, orang tuanya Nilam ini memutuskan untuk pergi ke orang pintar Wak. Dan secara mengejutkan, dua orang pintar yang mereka datangi secara berbeda waktu dan tempat, dua-duanya mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Marni beberapa waktu yang lalu, dimana katanya dulu ayahnya Nilam ini yang juga bekerja sebagai buruh angkut pasir di sungai pasir itu pernah nggak sengaja melukai si buaya penunggu sungai itu. Waktu itu katanya dia lagi ngedayung perahu kan, pakai galah bambu tuh. Nah ternyata bambu itu nggak sengaja kena lah kepala si buaya, kata dia. Dan hal itu bikin buaya ini kesal. Dari situlah dia berniat untuk balas dendam. Kata si buaya juga sempat ikut bapaknya si Nilam ini pulang ke rumah, dan di rumah itulah dia bertemu sama Nilam. Nah pas nengok Nilam inilah si buaya ini tiba-tiba berubah pikiran. Akhirnya dia malah menjadikan Nilam sebagai sasarannya. Itulah kenapa kondisinya Nilam ini bisa berubah drastis gitu loh dalam waktu yang singkat. Dan setelah 2 tahun pihak keluarga berusaha untuk mengobati Nilam, sayangnya takdir berkata lain. Ketika usianya menginjak 6 tahun, Nilam meninggal dunia Wak. Kita doakanlah yuk sama-sama semoga adik Nilam, sosok Marni dan siapapun yang katanya pernah menjadi korban di sana atau di sungai pasir tersebut dapat beristirahat dengan tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin.